Yang pertama, saya akan membahas pengertian saham. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Kata saham sendiri diambil dari bahasa Arab. Dalam literatur fikih, saham diambil dari istilah musahamah yang berasal dari kata sam. Bentuk jamaknya ashum atau suhma yang artinya bagian. Bagian kepemilikan artinya pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Saya akan menjelaskan tentang penilaian harga saham. Dalam penentuan harga saham, praktiknya mengacu pada beberapa pendekatan teori. Terdapat dua model dan teknik analisis dalam penilaian harga saham, yaitu ada analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental dapat dipaparkan sebagai berikut. Analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham di masa yang akan datang. Sedangkan analisis teknikal mencoba memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harga saham tersebut di waktu yang lalu. Terima kasih. Saya akan menjelaskan jenis-jenis saham. Menurut Darmaji dan Fahrudin pada tahun 2011, ada beberapa jenis saham, yaitu yang pertama ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau kalim. Maka saham terbagi atas saham biasa yang disebut common stock, yaitu merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Lalu saham preferred, biasa disebut preferred stock, merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi, tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki oleh investor. Lalu yang kedua, dilihat dari cara peralihannya. Saham dibedakan menjadi yaitu saham atas unjuk atau bearer stock, artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lain. Saham atas nama atau registered stock merupakan saham yang tulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, di mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. Lalu yang ketiga, ditinjau dari kinerja perdagangannya. Maka saham itu dapat dikategorikan menjadi yang pertama saham unggulan atau blue chip stock, yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. Lalu saham pendapatan atau disebut income stock, yaitu saham biasa dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Lalu ada saham pertumbuhan, yaitu saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu terdapat juga growth stock lesser known, yaitu saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri namun memiliki ciri growth stock. Lalu saham spekulatif atau disebut speculative stock, yaitu saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi memungkinkan penghasilan yang tinggi di masa mendatang meskipun belum pasti. Dan yang terakhir yaitu saham kilal, tersebut counter kilal stock, yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian harga saham.
Menurut Sartono, mendefinisikan harga saham adalah sebesar nilai sekarang atau present value dari aliran kas yang diharapkan akan diterima. Terdapat beberapa jenis nilai saham yang dapat mempengaruhi dalam penetapan harga saham. Yang salah satunya diantaranya adalah menurut apa yang dipaparkan oleh Tandelin berbagai jenis-jenis saham, yaitu yang pertama nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum dalam sertifikat saham dan penyantumannya berdasarkan keputusan dan dari hasil pemeriksaan perusahaan yang mempunyai saham tersebut. Jadi nilai nominal sudah ditentukan pada waktu saham itu diterbitkan. Yang kedua, nilai buku. Nilai buku menunjukkan nilai bersih kekayaan perusahaan, artinya buku merupakan hasil perhitungan dari total aktiva perusahaan yang digunakan dan hutang serta preferred, kemudian dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nilai buku seringkali lebih tinggi daripada nominalnya. Yang ketiga, nilai intrinsik. Nilai intrinsik merupakan nilai yang mengandung unsur kekayaan perusahaan pada sekarang dan unsur potensi perusahaan untuk menghimpun laba di masa yang akan datang. Yang keempat, nilai pasar. Nilai pasar adalah harga saham biasa yang terjadi di pasar. Selembar saham biasa adalah harga yang dibentuk oleh penjualan pembelian ketika mereka memperdagangkan saham. Harga pasar saham merupakan harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung. Jika pasar bursa tutup, maka harga pasar adalah harga penutupan atau closing price. Jadi harga pasar inilah yang menyatakan naik turunnya saham. Saya akan menjelaskan penilaian harga saham. Dalam penutupan harga saham, prakteknya mengacu pada beberapa pendekatan teori penilaian. Terdapat dua model, teknalisis dan penilaian harga saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Yang satu, analisis fundamental. Menurut Busna 2021, analisis fundamental dapat dipaparkan sebagai berikut. Analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham di masa yang akan datang. Yang ke satu, mengestimasi nilai faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang. Dan yang kedua, menerapkan hubungan variabel tersebut sehingga diperoleh takdiran harga saham. Dan yang kedua, analisis teknikal. Menurut Busna 2021, analisis teknikal dalam dipaparkan sebagai berikut. Analisis teknikal mencoba memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harga saham tersebut di waktu yang lalu. Pemikiran yang menelusuri analisis tersebut adalah yang satu, bahwa harga saham mencerminkan informasi yang relevan, dan yang kedua, bahwa informasi tersebut ditunjukkan oleh perubahan harga di waktu yang lalu, dan yang ketiga, karenanya perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu dan pola tersebut akan berulang. Analisis fundamental adalah analisis yang berfokus pada faktor fundamental yang mendasari nilai-nilai perusahaan seperti laporan laba rugi perusahaan, terus rasio keuangan, prospek industri, atau kondisi ekonomi makro perusahaan. Tujuannya untuk menganalisis nilai intrinsik perusahaan untuk menentukan apakah harga saham perusahaan tersebut under value atau over value. Biasanya analisis fundamental itu menggunakan analisis laporan keuangan, analisis industri, dan analisis ekonomi makro untuk menganalisis data-data fundamental. Terus contohnya, seorang investor akan melihat laporan keuangannya, melihat laporan laba rugi pada beberapa tahun terakhir, atau biasanya itu kuartal terakhir atau 4 tahun terakhir. Itu ketika laba perusahaan tersebut baik atau naik, itu investor akan berasumsi bahwa kinerja keuangan perusahaan yang baik akan mendorong nilai harga saham itu naik dan investor akan membeli saham tersebut.
Analisis teknikal adalah analisis yang menggunakan data harga historis dan volume perdagangan saham untuk tujuannya menganalisis pola dan tren saham di masa lampau untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa depan. Alat analisis teknikal biasanya menggunakan indikator teknikal seperti moving average, relative strength index atau yang biasa disingkat RSI, dan Bollinger Bands untuk melihat harga saham. Contohnya adalah seorang trader biasanya menggunakan indikator moving average untuk melihat harga saham saat ini itu berada di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Ketika harga saham saat ini berada di atas rata-rata, trader akan berasumsi bahwa harga saham itu akan terus naik dan trader akan membeli saham tersebut.